Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adad kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharud dahirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala abdika wa rasulik sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga subuh pagi ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan bincang-bincang kita sebagaimana yang kita adakan pada setiap subuh Jumat. Mudah-mudahan kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa taala semua amal yang telah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada semua umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang insyaallah memperoleh jaminan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bincang-bincang kita pagi ini kita melanjutkan bincang-bincang kita hal-hal yang berkaitan dengan masalah ibadah haji. Walaupun haji ini tidak kita kerjakan tapi karena ibarat kita berjalan. Ibarat kita berjalan pas di halaman itu pasti kita memperhatikan itu. Karena itu kita tidak tahu apakah kita akan apakah kita bisa mengerjakan haji atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah pernah mendengar haji itu sama dengan ibadah-ibadah yang lain, banyak titik bengiknya yang harus kita ketahui. Pada minggu yang lalu kita sampai memasuki rukun keempat yang dinamakan sa'i atau berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah. Ini berdasarkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, is'au, bersailah kamu. Fa inna sa'ya qad kutiba alaikum, sesungguhnya sa'i itu kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Artinya kalau orang mengerjakan ibadah haji atau ibadah umroh maka sa'i itu masuk rukun. Jadi yang jadi rukun haji itu jadi rukun umroh Pak, kecuali satu yang tidak masuk rukun umroh yaitu wukuf di Arafah. Nah, tapi kalau ini ihram Pak ya, tawaf, sa'i, tahallul itu masuk rukun umroh. Jadi ada 4, kalau rukun haji jadi 5 masuk wukuf Pak. Wa syurutuhu sab'atun, syarat mengerjakan sa'i. Sa'i itu bahasa kita berjalan Pak ya. Di antara Safa dan Marwah ada 7 ya. Ayyakuna ayyaqaba tatawafi ruknin sahihin. Yang pertama hendaklah sa'i itu dilakukan setelah mengerjakan tawaf ya. Baik itu tawaf umroh atau itu tawaf haji ya. Jadi kalau sa'i dulu baru tawaf tidak sah karena itu masuk rukun yang pertama ya. Jadi sa'i itu dikerjakan setelah tawaf. Karena itu ruknin sahihin, rukun yang apabila dikerjakan ya, maka bila dikerjakan terbalik maka umrohnya tidak sah kalau yang umroh. Haji demikian juga. Nah. Tawaf kudumin atau tawaf kudum ya. Tawaf kudum itu bagi orang yang mengerjakan haji tawaf pendahuluan ketika datang ya. Ketika datang. Nah, itu namanya tawaf kudum. Malam yakif bi Arafah, sebelum wukuf di Arafah ya. Dan tawaf itu ya salah satu masjid, kita harus ingat salah satu masjid yang tidak disunnahkan mengerjakan sholat tahiyatul masjid ya, itu hanya di Masjidil Haram ya. Jadi setiap orang masuk ke Masjidil Haram maka yang diutamakan adalah tawaf ya.
Setelah tawaf baru ada sunat solat sunat tawaf, ya. Itu baru terpenuhi. Jadi yang dituntut di Masjidil Haram itu tawafnya, ya. Jadi tidak perlu kita mengerjakan solat tahiyatul masjid kecuali kalau kita tidak tawaf, ya. Kalau kita tidak tawaf, malas mau tawaf karena situasi panas, ya kan. Lalu masuk ke dalam masjid, maka tetap dilakukan solat sunat tahiyatul masjid, ya. Jadi sama dengan kita masuk ke masjid itu harus melaksanakan solat sunat solat tahiyatul masjid. Jadi kalau di Mekah itu tahiyatul masjid adalah tawaf, ya. Berkaitan dengan cerita tahiyatul masjid, apakah harus mengerjakan tahiyatul masjid, ya kan? Tidak harus, Pak, ya. Tidak harus mengerjakan. Yang penting umpamanya kita masuk ke dalam masjid. Orang sudah lama nunggu kita. Pas kita sholat subuh masuk ke dalam masjid, yang utama kita kerjakan adalah sholat qobliyah subuh. Dengan mengerjakan sholat qobliyah subuh itu, Pak, ya, maka tertutupi ketuntutan 2 rakaat tahiyatul masjid. Jangan kita perpanjang karena orang sudah lama nunggu, Pak, ya. Lalu kita nambah sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian baru sholat sunat subuh 2 rakaat, ya kan? Itu harus diringkas. Kita harus tahu sikon, ya. Karena perintah Rasulullah tidak harus mengerjakan sholat. Apa kata Rasul? Idza dakhala ahadakumul masjid, apabila kalian masuk ke dalam masjid, fala yajlisu, jangan kamu duduk. Larangannya duduk, ya. Hatta yusolli rakaatain, sampai kamu mengerjakan sholat 2 rakaat. Karena kita biasanya kalau masuk ke masjid mau itikaf, tidak ada sholat kan kalau itikaf. Maka harus juga tidak boleh duduk, kita tidak boleh duduk langsung itikaf. Maka yang kita kerjakan sholat tahiyatul masjid itu kalau bahasa kita penghormatan kepada tahiyat itu penghormatan, ya. Jadi tidak boleh sembarang orang masuk ke dalam masjid duduk. Kalau umpamanya kan biasa ada acara maulid, umpamanya kan orang sudah penuh, ya. Duduk, kita datang duduk, orang sudah penuh, ya. Kita risih gak mau mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Orang itu tidak sama pikiran. Orang ini sok alim masuk dalam masjid langsung tidak melihat orang ramai, ya. Di situ ilmu fikih, kitab fikih mengadakan jalan keluarnya, ya. Kalau umpamanya kayak kita ini sudah duduk, pengajian sudah dimulai, ya. Kan tidak etis. Tidak etis kita masuk ke dalam masjid, mau sholat masjid tapi pengajian tetap berjalan, kita yang sholat juga tidak khusyuk, ya. Dan tidak menghormati orang yang sudah duduk. Jalan keluarnya apa? Maka kita disunnahkan kalau tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid, kita duduk diperbolehkan dengan catatan membaca tasbih sebanyak 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan mengucap tasbih, masjid nanti tidak akan menuntut kita, ya. Artinya tasbih itu sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Dan itu ijtima ulama, ya, sepakat. Maka itu jalan keluar. Yang pertama, ya. Jadi kalau sa'i berjalan di antara Bukit Sofa dengan Marwah dan dikerjakan setelah tawaf. Yang kedua, syarat sa'i ayyabda'a fil marwatil ula minas sofa, Pak, ya. Yang harus dimulai dari Bukit Sofa, Pak, ya. Dari Bukit Sofa baru turun ke Marwah. Tidak boleh terbalik. Itu mayoritas ulama mengatakan tidak boleh terbalik. Dari Marwah dulu baru ke Sofa, ya kan. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran itu Bukit Sofa dulu. Innas sofa wal marwata min sya'airillah. Jadi memulainya dari Sofa. Cuman ada, Pak, namakan ijtihad, ya. Ada ulama yang berbeda. Andai kata kita lupa naik dari Sofa dulu, dianggap sah. Yang penting putarannya tetap 7 putaran. Tapi yang muktamad harus dimulai dari Bukit Sofa, Pak, ya. Dimulai dari Bukit Sofa. Baru yang kedua ilal Marwah, berbukit Sofa ke Marwah. Dari Bukit Sofa ke Marwah ini, Pak, ya, itu sudah dihitung 1, Pak, ya.
Bukan banyak dari Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa lagi berhitung enggak. 7 putaran itu dari Bukit Sofa ke Marwah hitung 1, dari Marwah ke Sofa nanti dihitung hitung 1. Wahakadha as-salisu ayyumimrurihi jami'al mas'aya. Yang ketiga harus melewati jalan yang sudah ditentukan, ya, tempat berjalan. Ya. Tempat berjalan itu harus kita lewati. Mas'a itu adalah tempat berjalan. Ya. Sa'i itu kita yang berjalan, mas'a itu tempat yang kita jalani. Ya. Artinya harus tepat di lewat lembah antara Sofa dan Marwah. Ya. Dan disyaratkan ketika berjalan itu kalau bisa ilsokul masyi, ya. Kalau bisa setelah berjalan lambat pas di tengah-tengah di lembah Sofanya, kalau bisa berjalan agak cepat, ya. Lari-lari kecil bahasa kita, ya. Nah, itu kalau situasi. Tapi kalau pas musim haji Pak jelas tidak bisa itu, ya. Jalan lari-lari kecil itu tidak bisa. Tapi kalau umroh insya Allah masih bisa. Orang kalau musim haji tawaf sa'i dalam keadaan haji itu Pak, dada kita bertemu dengan belakang kawan, mana bisa lari-lari. Untungnya pada saat itu kita walaupun sampai dada kita ketemu dengan belakang kawan itu sama-sama satu arah jalan, jadi maju kita dan pasti selesai. Beda dengan kita tawaf. Kalau tawaf itu kadang-kadang ada orang mau keluar, ya, motong jalan kita, udah padat ada orang mau motong, itu yang sakit. Nah, itu kalau tawaf. Yang keempat syaratnya sa'i itu ayyas asab'an yakinan, ya. Harus berjalan 7 putaran secara pasti, ya. Secara pasti, ya. 7 putaran itu dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa dihitung 1, ya. Harus dihitung, jangan walau mutafarriqon, sekalipun terpisah-pisah, ya. Yang 7 itu maksud terpisah Pak, ya. Pamannya kita baru jalan 2 putaran, ya. Capek naik ke Bukit Sofa menghindari padatnya orang, dia istirahat. Nah, baru dapat 3 putaran atau 2 putaran. Nanti dilanjutkan lagi. Yang penting kita tidak keluar dari Sofa Marwah. Nah, ya. Capek walaupun Pak lama pisahnya, yang penting tidak keluar dari situ. Kalau keluar dari situ batal. 2 putaran keluar dari situ batal, harus mulai lagi. Fahadha bubu, maka perjalanan sa'i itu mingkulil akhor fil mas'a marrotan, ya. Dari Bukit Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Nah, itu yang dimaksud sa'i. Yang kelima kaunuhu fil bat'il wadi, ya. Harus berjalan di Bukit Sofanya, di bawah di lembah Sofa itu harus kita lewati, ya. Tapi alhamdulillah sekarang tidak kayak dulu Pak. Kalau dulu cekungannya tinggi, sekarang karena dengan diperbaiki tidak berapa. Yang penting turun dari situ, Pak, ya. Nah. Yang as-sadisu ini yang disediakan. Yang penting tidak keluar dari Sofa dan Marwah. Walaupun kita istirahat entah di Marwah atau di Sofa. As-sadisu adamus sharifi anhu, ya. Maka yang keenam tidak keluar dari wilayah sa'i, ya. Jadi walaupun baru dapat 2 kali atau 3 kali naik ke Bukit Sofa istirahat menghindari orang yang padat, ya. Kita istirahat, nanti setelah hilang capeknya bisa dilanjutkan lagi. Walau itu yang dimaksud terpisah-pisah, ya. Nah, kama yaf'aluhu jahlatul awam minal musabaqah, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang cara sa'i, ya. Yang ketujuh Allah asabi Allah yakuna mangkusan, ya. Yang ketujuh sa'i itu tidak boleh terbalik. Yang maksud terbalik kalau dimulai dari Sofa kita mulai dari Marwah, itu yang mana terbalik. Nah, itu yang terbalik, tidak boleh terbalik. Wala mu'taridun, dan tidak boleh melintang. Maksud melintang itu motong jalan orang, ya. Motong jalan orang tidak. Tapi alhamdulillah kalau sekarang. Kalau dulu mungkin bisa terjadi itu. Kalau sekarang karena antara perjalanan itu ada pagar tengah-tengah, dan di tengah-tengah itu ada jalan untuk orang yang tidak bisa jalan, yang kurang sehat, didorong pakai, ada tengah-tengah, jadi orang tidak bisa melintang. Nah, itu yang ketujuh. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan sa'i, ya.
Jadi sa'i itu ada 7 syaratnya, Pak ya. Dan kita tidak akan mungkin salah, Pak ya. Kalau sekarang enak karena ada pembimbing baik itu umroh atau haji, Pak ya. Nah. Kemudian yang kelima, rukun haji itu al-khamis, yaitu khamisu al-halku, bercukur, Pak ya. Bercukur, Pak ya. Bercukur setelah kita mengerjakan sa'i. Kalau orang umroh habis datang langsung tawaf, setelah dari nyimpan pakaian kita di hotel, nanti setelah tawaf langsung sa'i. Habis sa'i itu nanti kita kalau mulai dari sofa berarti nanti habis ke-7 putarannya di Marwah. Di Marwah itu kita orang mengatakan tahallul, Pak ya. Tahallul, penghalalan buka pakaian ihram, Pak ya. Pakaian ihram. Nah, awit taksir ya, atau memotong ya, memotong rambut ya. Minimal 3 helai rambut ya. Nah, jadi kalau tidak cukur dipotong rambutnya minimal 3 helai rambut, 3 helai rambut. Wa kaunuhu ruknan, dan motong rambut itu, Pak ya, bercukur itu al-mu'tamad adalah yang paling utama, Pak ya. Yang paling utama. Keutamaannya itu dijelaskan di dalam tafsir yang berkaitan dengan sa'i ini, Pak ya. Karena Rasulullah pernah berdoa, Pak ya. Allahummarham lil muhallikin, ya Allah, tumpahkanlah kasih sayangmu kepada orang yang bercukur. Itu doa Rasulullah, Pak ya. Nah, jadi didoakan oleh Rasulullah. Dengar itu sahabat minta, karena tidak semua sahabat bercukur. Kata para sahabat, wal muqassirin ya Rasulullah, sebut juga orang yang gunting rambut ya Rasulullah. Artinya tidak bercukur. Rasulullah diulang lagi doanya. Allahummarhamil muhallikin, ya Allah tumpahkan kasih sayangmu pada orang yang bercukur. Sahabat tidak putus asa, disambung lagi. Wal muqassirin ya Rasulullah, sebut juga orang yang gunting rambut ya Rasulullah. Nah, setelah 3 kali Rasulullah baru menyebut orang yang muqassir, orang yang gunting rambut. Nah, di sini menunjukkan bahwa keutamaan bercukur. Itu ada di dalam tafsirnya, Allahummarhamil muhalliqin wal muqassirin. Itu ketiga kalinya Rasulullah baru menyebut orang yang bercukur, Pak ya. Nah, fayusabu alaihi ya. Maka orang yang bercukur itu akan memperoleh pahala kelebihan bercukur, Pak ya. Hadis ini berkaitan juga, doa Rasulullah berkaitan dengan anak yang masih dalam 40 hari, masih bayi, Pak ya. Kalau biasa kita kan motong rambut, Pak ya. Motong rambut itu biasanya, Pak ya, biasa kan digunting, itu kebiasaan kita. Sebenarnya itu, Pak, yang utama sama dengan cara haji ini, karena hadisnya gitu ya. Wa yusamma ya. Dan anak itu sunnah dikasih nama di masa-masa 7 hari. Wa yuhlaku, dan dicukur ya. Dicukur ya. Itu sunnahnya, masuk dalam doa Rasulullah, Pak ya. Masuk dalam doa Rasulullah berkaitan dengan anak kecil ya. Kalau yang dicukur caranya, Pak ya, dicukur itu menggunakan, kalau sekarang enggak ribet, Pak ya. Kalau dulu alat cukur itu masih, kalau sekarang kan ada gunting portable ya. Itu bisa. Saya udah beberapa anak yang saya cukur, Pak ya. Itu enggak mengganggu. Tapi kalau cukur yang pakai silet, yang pakai itu, Pak, enggak bisa kalau anak masih kecil. Ini kulit kepala anak bayi itu lembut, Pak, enggak bisa. Tapi kalau dengan gunting itu saya sudah banyak yang gunting itu. Setelah kalau anak kecil, Pak ya, anak kecil itu setelah digunting rambutnya, setelah dicukur, maka disunahkan ditimbang, Pak ya. Rambut itu tidak dimakruhkan, Pak ya. Kalau kita mau gunting mau cukur anak kecil, rambut anak kecil itu harus dalam keadaan kering, Pak ya. Tidak boleh basah baik oleh air atau minyak. Maksudnya mengapa tidak boleh kering? Biar dia masih dalam keadaan aslinya, Pak ya. Setelah dicukur nanti ditimbang dengan timbangan emas. Kalau umpamanya ada 50 mili, maka sedekahnya 50 mili emas. Ya. Kalau tidak dibelikan emas, yang penting seharga emas 50 mili. Itulah sedekah anak kita pertama. Ya. Niatkan. Ya.
Aku sedekahkan anak ini, anakku ini mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh atau solehah. Itu sedekah anak kita pertama. Dan insya Allah doa itu akan kabul karena berbarengan dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau ada yang kurang jelas ditanyakan. Jadi yang dicukur wa yajibu ayyakuna min sya'rir ra'sih Yang wajib dicukur atau wajib digunting itu rambut kepala, tidak boleh anggap rambut lain, tak bulu ketiak dicabut atau bulu-bulu yang lain. Harus jelas bulu kepala. Nah, sekarang jadi bulu masalah Ada orang yang botak asli memang tidak tumbuh rambut. Bagaimana cara mencukurnya? Itu dijelaskan di dalam syarah hadis ini Kalau orang yang tidak berambut tahallulnya bagaimana? Cukup melewatkan alat pencukur itu 3 kali di kepalanya. Cukup sebagai, kan itu wajib Walaupun tidak berambut, alat cukur harus dijalankan. Karena itu masuk rukun. Kalau tidak dilakukan berarti tidak sah nanti. Karena itu masuk rukun. Nah, di sini jangan pas kita karena kita dalam keadaan botak, pas sa'i lalu tidak menggunakan itu, tidak sah umroh kita kalau yang umroh. Karena itu rukun. Karena itu rukun. Tidak cukup yang lain. Fala yujzi'u sya'ru ghairihi, tidak boleh menggugurkan rambut yang lain dari rambut kepala. Wa yushtaratu kaunuhu ba'dal wukuf dan disyaratkan kalau bagi jamaah haji bertahallul itu ba'dal wukuf, setelah wukuf. Kalau setelah wukuf maksudnya wukuf di Arafah, wukufnya di Arafah pas malam tanggal 10 Hijriah, tanggal 10 malam Lebaran itu hari nahar, keluar dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Di Mina ini pada tanggal 10-nya itu melontar yang namanya Jumratul Aqabah, jumrah pertama. Hanya satu jumrah yang paling jauh dilontar Jumratul Aqabah. Maka setelah Jumratul Aqabah itu orang sudah boleh bercukur. Nanti melontar jumrahnya ke 1, ke 2, ke 3 itu pada tanggal 11, 12 sampai 13 itu sudah boleh pakaian biasa. Artinya apa? Ngomong sudah boleh kita bergurau-gurau dengan kawan karena sudah lepas kain ihram. Di sini disebutkan wa aqalluhu salasa sya'aratin, paling sedikitnya 3 helai rambut kalau yang menggunting. Boleh menggunakan koson dengan menggunting. Di sini dijelaskan satu persatu dengan digunting atau dengan cukur. Au harkon, atau dibakar ujungnya. Kalau tidak bawa alat tidak bawa alat, di sini dibenarkan ihraq, membakar ujung rambut, dibakar sama dengan menggunting. Ini kita harus ngerti karena pada hakikatnya maksudnya dengan simbolnya mencukur rambut itu berarti simbolnya membuang dosa. Itu simbolnya. Mengapa kalau tidak bawa alat gunting boleh menggunakan api? Karena alat bakar itu, api itu alat pencuci. Coba kita lihat Al-Quran Orang yang banyak dosanya, orang mukmin yang banyak dosanya nanti dibakar ke dalam api neraka. Dibakar dalam api neraka. Dibakar itu berarti di situ pencucian. Dia orang mukmin karena banyak dosanya dicuci dulu dengan melalui bakar. Di sini kita tahu bahwa alat suci, alat suci itu kata Imam Maliki, kata Imam Hanafi bukan hanya 2. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hambali hanya 2 alat cuci. Contoh, alat cuci pertama adalah air, itu umum. Yang kedua tanah, tayamum kan. Itu kan berarti alat suci. Yang ketiga, alat suci boleh api kata Imam Hanafi. Contohnya ini. Kalaulah kita tidak mau pakai tidak menggunakan gunting, tidak bawa alat cukur, kita tidak bisa tidak mau pakai bakar kan, tidak pakai bakar.
Maka cara ketiga dicabut Pak ya. Di sini disebutkan natfan, dicabut. Bulu rambut kita dicabut minimal 3 helai rambut Pak ya. Nah, ini semuanya boleh Pak ya. Tergantung keadaan Pak ya. Nah, di sini disebut waman la sya'ru bi ra'si, barang siapa yang kepalanya botak Pak ya. Yang tidak ada rambut sama sekali, baik rambut itu memang botak bawaan ya kan, atau kita baru gundul ya kan. Kan bisa jadi Pak ya. Orang haji sudah datang tanggal 6 bulan Hijriah kan. Datang ke Mekah itu harus tawaf dulu. Itu tawaf umrah kan. Tawaf sa'i baru tahallul. Lalu pada tahallul pertama itu sudah gundul Pak ya. Nanti pada tanggal 10 Hijriah itu kan masih belum ada rambutnya Pak ya. Itu orang yang demikian harus dilewatkan tak ya? Harus dilewatkan alat cukurnya itu ya. Yundabu lahu imrarul mawasi ala ra'si, maka disunahkan walaupun kita belum berambut melewatkan alat cukur di kepala kita salah semarrotin sampai 3 kali. Nah, jadi artinya masih tetap berlaku hukum-hukum cukur Pak ya. Nah, itu kita harus tahu. Kembali kepada alat bakar tadi Pak ya. Kita mengapa ini harus dijelaskan, harus tahu Pak ya. Karena ada sebagian daerah Pak ya. Kalau tidak tahu fikih bisa kita sholat tidak sah Pak ya. Kalau tidak tahu fikih. Ada sebagian daerah orang bikin bata itu dicampur dengan kotoran sapi Pak ya kan. Kan ada Pak. Kalau tidak salah daerah NTB, NTT, Bali itu orang pakai bata itu dicampur tai. Itu kan najis. Lalu dijadikan masjid namanya kan. Kalau tidak melalui alat bakar dia tidak sah Pak, karena dia masih najis. Tapi karena batako yang tadi yang dibikin dicampur dengan tai sapi itu sudah melalui pembakaran, berarti sudah suci. Ini kalau tidak tahu fikih kan ragu kita. Tapi dengan ada keterangan dalam kitab fikih, walaupun batako itu dicampur tai sapi tadi dalam membuatnya, Pak ya. Kemudian batako itu setelah dibakar dijadikan masjid, berarti itu sudah suci Pak ya. Nah, ini ilmu Pak, walaupun kita tidak mengerti harus tahu kita. Siapa tahu kita ngomong-ngomong dengan kawan, ngomong-ngomong kalau tidak hanya berdebat ya, tidak ada keputusannya kan. Tapi kalau kayak gini kita tahu, oh iya karena itu sama sah. Nah, karena apa? Karena sudah melalui proses pembakaran Pak ya. Nah, ini ada 3 Pak ya. Jadi tadi membakar rambut itu sama dengan menggunting karena simbolnya pencucian dosa ya. Nah, sampai kepada hal-hal yang demikian Pak Islam ya. Kalau kita tidak tahu karena namanya batakonya dibikin dari tai sapi dijadikan masjid, tidak boleh, tidak sah di masjid. Tapi karena batako tadi sudah disucikan melalui pembakaran, maka tetap sah digunakan untuk tempat ibadah atau di rumah kita Pak ya. Nah, jadi oleh karena itu Pak ya, hal-hal yang kita harus tahu Pak ya. Di situ detailnya Islam Pak ya. Kalau kita tidak tahu akan menjadi masalah nanti apabila menemukan hal-hal yang demikian Pak ya. Kemudian selanjutnya wal halqu lizzakari afdalu minat taksir, dan bercukur bagi laki-laki afdalu minat taksir, yaitu lebih utama bagi laki-laki daripada menggunting Pak ya. Walil unsa bil aksi ya. Kalau bagi perempuan, kalau laki-laki utamanya bercukur, tapi bagi perempuan utamanya menggunting. Karena kalau yang bercukur bagi perempuan itu seolah-olah mengambil hak laki-laki ya. Artinya perempuan tidak dibolehkan bercukur, sunnahnya hanya digunting. Wahiyya arkanul khamsati wahiyal khamsah ya. Yang 5 yang disebutkan dari pertama Pak ya, ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Ini masuk rukun haji Pak ya. Di sini disebutkan yang 5 itu semuanya illal wukuf, kecuali wukuf, arkanul umroh, menjadi rukun umroh Pak ya. Nah, karena umroh itu ada rukunnya Pak ya,
Maka di situ sama dengan rukun haji, hanya tidak ada wukuf, maka umroh itu disebut orang haji kecil lah ya. Haji kecil karena tidak ada wukuf. Nah, itu aja yang membedakan. Tapi karena tidak menggunakan wukuf, karena itu menjadi bukti bahwa umroh tidak bisa menutup kewajiban haji. Nah, ini kalau saya nyampaikan dengan kawan-kawan, dengan umroh itu umrohnya sah, asal jangan diitikadkan menggugurkan wajibnya haji. Nah, jadi yang 5 itu adalah walidzalikir arkan ya. Dan rukun yang 5 itu semuanya furudun, ada syarat, fardunya ada, rukunnya, wujudun dan ada syarat-syaratnya. Nah, semua ada syaratnya, Pak. La budda min mura'atiha ya. Maka tidak boleh tidak bagi orang yang melaksanakan umroh atau haji daripada menjaga syarat dan rukun yang sudah ditentukan ya. Sama dengan sholat ya. Nah, sekarang syaratnya apa? Yang pertama, wa harum ala man ahramahnya, dan diharamkan bagi orang yang sedang menggunakan ihram ya. Ihram haji ya, bin nusuki, dengan ihram haji Pak ya, atau ihram thayyibun, memakai wangi-wangian, zakaron sama saja laki-laki atau perempuan ya. Fi badanin, di badannya, au fi malbusin atau pakaiannya, au fi to'amin atau makanannya wangi, dikasih wangi-wangian ya. Au syarobin atau minumannya ya. Itu jadi tidak boleh kita orang yang sedang ihram makai wangi-wangian Pak ya. Bolehnya sebelum kain ihram, sebelum kita mengenakan ihram Pak ya. Kita sudah mandi, mau mandi ihram, mau siap-siap ihram, belum pakai ihram itu boleh kita pakai wangi-wangian ya. Tapi setelah kain ihram kita niat mengenakan kain ihram lalu niat umroh, maka itu sudah haram menggunakan wangi-wangian ya. Baik dalam pakaian, di badan, makanan dan sebagainya ya. Wadahnu ra'sin walihiyatin, dan tidak boleh diharamkan menggunakan ya, minyak baik di kepala atau di janggut, minyak janggut dikasih minyak ya. Itu tidak boleh kalau sudah menggunakan ihram ya. Walau unsan ya, sekalipun itu perempuan ya. Kalau perempuan biasanya kan ada pengecualiannya, tapi kalau dalam ihram tidak ada pengecualiannya kalau sudah masuk ihram, karena itu sama ketentuannya dengan itu. Wala lam yakun mutayyiban ya, sekalipun itu minyak itu tidak wangi ya. Jadi menggunakan minyak itu tidak dibolehkan ketika orang sudah ihram. Walau li ra'si mahlukin, sekalipun rambutnya itu dipotong ya. Rambut sudah dipotong lalu dikasih minyak potongannya, maka itu tidak boleh. Wala yukrahu ghusla ra'sihi, tapi tidak dimakruhkan mengusap kepala dengan air. Dengan air. Nah, jadi hal-hal yang demikian kita berlaku bagi orang yang ihram haji atau ihram umrah. Wa izalatu dhufrin, dan tidak boleh membuang kuku waktu ketika ihram. Tidak boleh membuang kuku, min yadin, dari tangan, au rijlin atau dari kaki ya. Atau menghilangkan rambut ya, menggugurkan rambut ketika ihram, min ra'sin, dari kepala, atau ghairihi atau yang lain dari kepala. Artinya bulu anggota tubuh kita sewaktu ihram, maka itu kita tidak boleh dimakruhkan bergaruk karena takut menggugurkan bulu kulit kita. Dimakruhkan bergaruk ya. Nah, orang yang melaksanakan terjadi kesalahan ya, wa yajibul fidyah, dan wajib membayar fidyah atau tebusan bagi orang yang melaksanakan kesalahan menggugurkan rambut atau keliru motong kuku karena lupa, fi salasati sya'ratin ya, au salasati farin, min 3 helai rambut atau 3 jari, walaan, dengan segera ya. Kalau kita motong kuku sampai 3 jari terpotong kuku, baru ingat bahwa ini larangan, maka itu harus ada tebusannya, harus bayar fidyah, namanya fidyah. Amidan, sama saja
disengaja, au nasian atau lupa, aliman atau tahu, au jahilan atau tidak tahu. Maka orang yang waras di situ tidak wajib membayar fidyah. Fidyahnya nanti disebutkan, Pak ya. Kemudian fala fidyatuhuna ala majnun, tapi kalau orang gila, Pak ya, orang gila tidak kena karena dia di luar kesadaran, motong kuku atau bergaru sampai motong gugur rambut, maka itu tidak dikenakan fidyah, Pak ya. Apa fidyahnya, tebusannya, Pak ya? Harus bersedekah di sini, Pak, yaitu dalam satu kuku yang kita potong itu 1 mut. Satu mut makanan itu artinya 6 on, Pak ya. Jadi kalau tiga jari tadi sampai kita potong sampai 3 jari berarti 6 on kali 3 berarti 1 kilo 8 on. Itu harus disedekahkan sebagai tebusan kesalahan kita, Pak ya. Sebagai tebusan dari kesalahan kita ya. Jadi setiap satu kuku atau satu helai rambut ini tebusannya 1 mut. 1 gantang makan, 1 mut itu 1 kati, Pak ya. Jadi itu harus dibayarkan segera agar ibadah kita sah, Pak ya. Nah, artinya kalau itu karena itu hanya wajib, Pak ya, bisa dibayar dengan fidyah. Tapi kalau rukun yang kita tinggalkan langsung batal dan wajib diganti pada tahun depan. Kalau haji tidak boleh tahun berikutnya, harus berjuta tahun. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan umroh ya, dan dalam keadaan ihram. Mungkin hanya ini dulu, Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Bismillah. Maju jawab kalau tidak dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ingin bertanya tentang ilmu sholat. Ya? Ilmu sholat. Iya, iya. Ada yang saya pahami sekarang ini adalah tuntunannya banyak. Cuma yang saya tanya masalah itu apa ilmu sholat? Ilmu sholat itu ada 2, Pak ya. Ada yang berkaitan dengan syariat, ya. Ada yang berkaitan dengan hakikat. Ya. Jadi yang disebut ilmu sholat. Jadi ilmu sholat itu intinya hanya 2. Ada yang berkaitan dengan syariat, ada berkaitan dengan hakikat. Ya. Yang berkaitan dengan syariat sudah kita umum, kita ketahui. Yang berkaitan dengan hakikat kita, ya, yaitu contoh, ya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu syariatnya, ya. Itu syariatnya. Artinya apa? Badan kita yang mengucapkan Allahu Akbar. Hakikatnya hati kita sholat enggak? Ya. Hakikatnya itu hati kita sholat enggak? Sebab Allahu Akbar itu keluar dari mulut. Ya. Jadi kalau bagaimana hakikatnya, hati kita harus ikut juga sholat. Hati kita juga harus ikut sholat. Contoh, maka itu dilatih. Ya. Aku sholat. Fardu zuhur. Kan. Itu hati. Kemana sambungannya hati ini? Ya. Hati kita ini sambungannya kalau secara urutan, Pak ya. Kalau secara urutan sambungan itu kepada kalimat Allahu Akbar itu sambungannya. Ya. Berarti Allahu Akbar ini apa? Ada yang kita tuju. Ya. Jadi Allahu Akbar itu yang kita tuju. Ya. Jadi itu ya kuncinya sholat. Ya. Jadi 2 ini tidak boleh berpisah. Ya. Nah, itulah sebenarnya ini baru saya buka, Pak ya. Yang dimaksud oleh Al-Quran, hafizu ala sholati was sholatil wusta, ya. Pelihara solatmu, was sholatil wusta, dan solat yang tengah-tengah.
Kalau secara syariat sholat yang tengah-tengah itu waktu asar Pak ya. Karena subuh, zuhur, maghrib, isya. Yang tengah-tengah sholat asar. Tapi menurut ahli ma'rifat bukan sholat asar. Tapi sholatnya hati. Nyambung dah hati kita dengan Allah Pak ya. Itu jawaban singkat Pak ya. Nah, jadi itu. Iya. Itu secara syariatnya Pak ya. Kalau kita sudah mengucap Allahu Akbar bersamaan dengan hati, itu sudah menyambung antara syariat dengan hakikatnya Pak ya. Karena itu dalam kitab fikih menyebut bilangan solat itu hanya sunat. Artinya penyempurna Pak ya. Sunat itu artinya penyempurna dari rukun. Andai kata aku solat fardu zuhur bersamaan dengan kita mengucap Allahu Akbar dan itu pasti ya. Dan pada saat itulah kita yang ya seharusnya merasa berhadapan dengan Allah Pak ya. Dengan Allah. Itu sudah sah Pak ya. Karena yang wajib hanya 3. Menyebut bilangan rakaat itu sunnah. Bahkan sampai nadban adif ilallahi ya. Disunatkan juga menyebut karena Allah. Nah, itu sunat. Mengapa hanya itu disunatkan? Karena kita sudah nyatu pada hakikatnya ya. Aku sholat fardu zuhur, kan? Itu sudah terpenuhi ya, secara rukunnya. Aku sholat fardu zuhur karena Allah. Ya. Karena Allah itu yang perlu kita perdalam. Kalimat karena Allah itu yang kita berdiri itu artinya kalau tidak didirikan Allah bisa berdiri tidak kita. Ya. Kita ngomong Allahu Akbar, mulut ngomong Allah, kata digerakkan oleh Allah bisa ngomong tidak kita. Itu pengertian karena Allah. Jadi semua gerakan kita, ucapan kita digerakkan oleh Allah. Itu hakikatnya Pak ya. Tapi untuk nyampai ke situ perlu latihan Pak. Perlu latihan Pak. Jadi karena Allah itu walaupun hukum sunat tapi kedudukannya dalam Pak ya. Nah, itu ini. Mungkin dijawabnya ya. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat kita ceritakan. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu untuk kita semua. Mari kita tutup majelis ini dengan zikir bersama sebagaimana biasa. Ala hadin ya liridha illah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Allahumma sholli. Silakan Pak yang ingat lagunya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم لا إله إلا الله إيمانا بالله لا إله إلا الله يقينا بالله لا إله إلا الله آمنا بالله لا إله إلا الله أمانة بالله لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله تلطفا برزقا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم إنا عبيدك وابن عبيدك وابن أماتك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته بكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجيل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وأن تقضي لنا حاجاتنا وحاجات أولادنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة ذنوبنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.